Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahab wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala qala zikrullah. Rasulullah SAW telah bersabda dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabbmu, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, dan yang paling menaikkan derajatmu dan yang lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu. Jawab para sahabat ketika itu, ya tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, amalan itu adalah zikrullah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari kitab Darul Mansur. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa memang banyak amalan-amalan yang paling utama dalam satu waktu. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihad fisabilillah afdal. Terkadang Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sedekah lebih afdal dari amal-amal yang lainnya. Tetapi memang Rasulullah SAW lebih mengetahui dan ingin memotivasi para sahabat-sahabatnya, sehingga ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, apakah engkau ingin aku beritahukan mengenai amalan-amalan dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi di atas, yang lebih baik dari sedekah emas dan perak, lebih baik daripada kita berjihad fisabilillah dan yang lainnya. Yaitu jawaban Rasulullah, amalan itu adalah berzikir kepada Allah. Memang likulli syai'in siqalah wasiqalatal qulub zikrullah, bahwa setiap amal perbuatan itu memiliki pembersihnya dan pembersih hati, yaitu berzikir kepada Allah. Kita tidak pernah mengetahui hati kita ini bersih ataupun kotor. Kita tidak pernah mengetahui hati ini pernah berhasad ataupun iri dengki kepada orang lain. Makanya untuk membersihkan, ibarat hati itu berkarat, untuk membersihkan karat itu adalah zikrullah. Kita punya baju kotor, kita cuci. Kita punya piring kotor, juga kita cuci. Dan cucinya adalah sabunnya. Dan hati adalah sumber dari kita untuk melaksanakan perbuatan baik. Maka pembersih hati yang paling utama yaitu berzikir kepada Allah. Zikir apa yang afdol? Banyak. Rasulullah kadang mengatakan subhanallah bihamdi, kadang mengatakan la ilaha illallah. Yang penting kita ingat kepada Allah. Dan zikir itu dibagi menjadi dua, zikir kepada lisan maupun zikir kepada hati. Terus bagaimana jika hati kita masih belum bisa mu'allaq atau menyambung dengan sang Rabb? Maka latihlah kita dengan berzikir secara lisan. Perbanyaklah berzikir secara lisan. Insya Allah hati akan mengikuti lisan kita untuk senantiasa kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus juga mengetahui artinya. Astaghfirullah, ya Allah saya memohon ampun kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang maha suci, yang lainnya adalah kotor. Kita ini manusia yang kotor. Karena Allah masih cinta kepada kita, masih menutupi aib-aib kita, sehingga orang lain tidak mengetahui aib perbuatan kita. Seandainya orang lain mengetahui aib perbuatan kita, niscaya kita akan dijauhi oleh masyarakat, kita akan dijauhi oleh kerabat, kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Makanya
marilah para jamaah kita senantiasa melaksanakan dua zikir, zikir lisan dan zikir secara hati. Zikir dengan hati lebih utama daripada zikir dengan lisan, tapi kita harus belajar dimulai dari zikir melalui lisan, yang artinya kita harus muqarrabah, mencoba untuk senantiasa dekat kepada Allah. Dan yang kedua yaitu tafakkur, kita berpikir, kita merenungi, sudah siapkah jika Allah menjemput kita. Maka dari itu sekali lagi kami menghimbau dan menganjurkan kepada kita semuanya, usikum wa iyaya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Yang apalagi di bulan puasa seperti ini, di bulan Ramadan seperti ini, kita hendaklah perbanyak berzikir untuk menerangi hati kita, untuk lebih terang hati kita, lebih tenang menghadapi segala masalah. Insya Allah jika hati yang tenang akan membawa sebuah keberkahan dalam kehidupan. Baik, itu saja para jamaah yang bisa saya sampaikan di kajian 7 menit kali ini. Usikum wa iyaya binafsi taqwallah. Kami bukan berarti yang lebih baik daripada panjenengan semuanya, karena semua kita sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.